Hello everyone, aku Nana akan membantu teman-teman dalam memahami konsep akuntansi. Di video ini kita akan belajar pengenalan akuntansi dan bisnis yang terdiri dari beberapa subtopik yaitu A. Sifat bisnis dan akuntansi, B. Badan usaha dan konsep biaya, C. Persamaan akuntansi, T. Transaksi bisnis dan persamaan akuntansi, E. Pengantar laporan keuangan. Secara umum, usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Ada beberapa jenis usaha akuntansi. Yang pertama, usaha jasa atau service business, menyediakan jasa kepada pelanggan. Contoh, Garuda Indonesia menyediakan jasa transportasi, Telekomunikasi Indonesia menyediakan jasa komunikasi, Siloam Hospital menyediakan jasa layanan kesehatan. Yang kedua, usaha dagang atau merchandising business, menjual produk yang kita peroleh dari pihak lain lalu menjualnya ke pelanggan. Contoh, PT Indomaret Pristama, Tokopedia.com, PT Gramedia Pustaka Utama. Yang ketiga, usaha manufaktur atau manufacturing business, mengubah input dasar menjadi produk lalu kita jual kepada pelanggan. Contoh, Astra International seperti kendaraan, mobil, dan van, Unilever Indonesia, PT Semen Indonesia. Akuntansi mencakup banyak hal, terutama pencatatan informasi. Pertama, kita harus mengenali transaksi keuangan, kemudian mencatatnya, dan terakhir melaporkannya. Banyak orang yang menggunakan informasi akuntansi. Mereka dapat dibagi menjadi dua grup. Grup pertama, pengguna internal. Pengguna internal adalah mereka yang berada di dalam perusahaan yang menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis. Laporan akuntansi yang menyediakan informasi bagi pengguna internal disebut akuntansi manajerial. Grup kedua, pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah mereka yang berada di luar perusahaan, seperti investor, debitur, dan pemerintah. Laporan akuntansi yang menyediakan informasi untuk pengguna eksternal adalah akuntansi keuangan. Konsep entitas bisnis. Dalam konsep ini, syarat aktivitas bisa dicatat terpisah dari aktivitas pemilik, kreditor, atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Tidak boleh uang perusahaan dicampur dengan keuangan pribadi. Sebagai contoh, akuntansi perusahaan perseorangan akan mencatat aktivitas-aktivitas bisnis saja, bukan aktivitas aset atau utang pribadi dari si pemilik. Jenis-jenis entitas bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Contohnya, rumah makan, salon kecantikan, dan sebagainya. Yang kedua, persekutuan atau partnership, perusahaan yang menggabungkan kemampuannya dan sumber daya lebih dari satu orang. Jadi, perusahaan ini mirip dengan perusahaan perseorangan, tetapi dimiliki oleh dua atau lebih individu. Yang ketiga, korporasi atau corporation, bentuk gabungan dari beberapa perusahaan dan berbadan hukum yang memiliki sifat privat dan memiliki karakteristik tertentu. Persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dikembangkan oleh guru Da Vinci bernama Pacioli. Beliau menjelaskan akuntansi double entry, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset sendiri adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, contohnya kas, tanah, gedung, dan peralatan. Kewajiban adalah utang perusahaan atau kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik. Di sini kita mempunyai dua contoh soal. Soal yang pertama adalah total aset dan total kewajiban PT Kereta Api Indonesia dan PT Garuda Indonesia. Berdasarkan sistem entry ganda, persamaan akuntansi menunjukkan bahwa jumlah total sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk mengembangkan kegiatannya atau aset sama dengan sumber yang membiayai mereka, kreditor atau kewajiban, dan pemegang saham atau ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik PT Kereta Api Indonesia sama dengan $4.002 dikurangi $1.228 sama dengan $2.774. Ekuitas pemilik PT Garuda Indonesia sama dengan $12.446 dikurangi $6.628 sama dengan $5.818.
Untuk contoh soal yang kedua adalah tentukan jumlah yang hilang untuk masing-masing hal berikut. Pertama, kita diminta untuk mencari aset, maka kita perlu menjumlahkan ekuitas dan kewajiban. Maka $556.000 ditambah $3.374.000 sama dengan $3.930.000. Kedua, kita diminta mencari kewajiban, maka $6.111.200 dikurangi $5.725.000 sama dengan $386.200. Ketiga, kita diminta mencari ekuitas pemilik, maka aset sebesar $2.150.000 dikurangi kewajiban sebesar $812.500, yaitu $1.337.500. Transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasional disebut transaksi bisnis. Aktivitasnya yaitu seperti membeli atau menjual barang, membayar gaji karyawan, membayar atau meminjam uang, membayar biaya operasional, dan menyetor atau menarik modal. Transaksi A. Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal 30 juta atas nama Bintang Konsultasi. Pengaruh transaksi ini adalah meningkatkan aset kas sebesar 30 juta untuk menyeimbangkan persamaan. Ekuitas pemilik naik dengan jumlah yang sama dan ditulis kata modal Christina. Transaksi B. Bintang Konsultasi membeli perlengkapan sebesar 2 juta dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Pada transaksi ini, Bintang Konsultasi memperoleh aset, yaitu perlengkapan sebesar 2 juta dan mengakui kewajiban atau utang usaha untuk dibayar di masa depan. Transaksi C. Bintang Konsultasi menerima 10 juta secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Perusahaan mendapatkan sejumlah uang dengan menjual barang atau memberi jasa ke pelanggan. Jumlah itu disebut pendapatan dan menambah pendapatan. Perusahaan mendapatkan secara tunai, maka kas naik. Transaksi D. Bintang Konsultasi membayar berbagai beban, yaitu gaji karyawan 2.500.000, sewa kantor 950.000, utilitas 500.000. Pada transaksi ini, Bintang Konsultasi membayar sejumlah beban. Beban adalah aset yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Pengaruh dari kelompok transaksi ini merupakan kebalikan dari pendapatan. Transaksi ini mengurangi kas dan ekuitas pemilik. Transaksi E. Bintang Konsultasi membayar 1.150.000 kepada kreditor. Ketika kita membayar tagihan bulanan kartu kredit melalui tabungan di bank, maka akan terjadi penurunan jumlah kas di rekening bank dan penurunan saldo utang kepada penerbit kartu kredit. Demikian pula ketika Bintang Konsultasi membayar 1.150.000 kepada kreditor pada bulan berjalan, transaksi ini mengurangi jumlah aset dan liabilitas. Transaksi F. Christina menarik tunai 5 juta dari Bintang Konsultasi untuk keperluan pribadi. Transaksi ini merupakan kebalikan dari investasi bisnis yang dilakukan pemilik. Penarikan oleh Christina dicatat sebagai penarikan modal pemilik atau istilah lainnya adalah PRIF. Seperti beban, penarikan dicatat dalam kolom terpisah di sebelah kanan modal Christina. Pengaruh transaksi ini adalah berkurangnya ekuitas pemilik dan kas. Rangkuman dari setiap transaksi tersebut adalah: yang pertama, pengaruh dari setiap transaksi adalah adanya kenaikan dan penurunan dari satu atau lebih elemen dalam persamaan akuntansi. Kedua, dua sisi dari persamaan akuntansi akan selalu sama. Ketiga, ekuitas pemilik akan mengalami kenaikan sebesar jumlah investasi pemilik dan berkurang jika terjadi penarikan modal. Selain itu, ekuitas pemilik akan naik juga jika memiliki pendapatan dan akan turun karena beban. Setelah transaksi yang kita pelajari sebelumnya telah dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi para pengguna. Laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir siklus akuntansi. Laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan.
Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laba rugi, ekuitas pemilik, posisi keuangan, dan arus kas. Laporan laba rugi atau pendapatan yang tersisa setelah perusahaan mengurangi pengeluaran dari penjualan berisi ringkasan pendapatan dan beban yang ditanggung perusahaan untuk periode tertentu. Berikut ini merupakan laporan laba rugi untuk bintang konsultasi. Pendapatan senilai 10 juta dikurangi dengan jumlah beban senilai 4.150.000, menghasilkan laba neto senilai 5.850.000. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laba neto atau rugi neto periode harus dilaporkan di laporan ini. Berikut ini merupakan laporan ekuitas pemilik dari bintang konsultasi. Karena perusahaan mengalami laba, maka modal awal 30 juta ditambah laba 5.850.000 dikurangi priv 5 juta menghasilkan modal akhir 30.850.000. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan yang berisi mengenai aset, kewajiban, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada aset, kas disajikan paling atas, diikuti dengan piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan aset lainnya. Lalu, aset yang sifatnya jangka panjang atau lebih permanen seperti tanah, gedung, dan peralatan akan disajikan berikutnya. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan bintang konsultasi. Sisi kiri adalah sisi aktiva yang terdiri dari harta dan sisi kanan adalah sisi pasifa yang terdiri dari hutang dan modal. Sisi kanan dan kiri selalu balance sesuai dengan persamaan akuntansi yang menyatakan aset sama dengan liabilitas dengan total balance Rp31.700.000. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengenalan akuntansi dan bisnis. Terima kasih telah mendengarkan. Nana berharap teman-teman bisa memahami materinya.